Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Bakso Kesehatan. Oke. Nah, tema kita malam ini tuh luar biasa, sangat luar biasa ya untuk para wanita tentunya, dan tentunya selain para wanita juga para lelaki juga untuk kesehatan wanita juga para lelakinya juga tentunya sangat senang juga ya, harus saling menjaga juga. Sebenarnya wanita itu kan bukan hanya wanita dewasa, juga anak-anak, juga yang lanjut usia. Nah, oke. Malam ini dahsyat sekali kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing kesehatan yang luar biasa. Nah, ini dengar nggak ya suaranya? Oke, dengar ya. Nah, dan malam ini juga kita live di YouTube juga ya, live di YouTube dan juga Zoom. Nah, untuk malam ini kita berkesempatan untuk mendengar sharing dari praktisi kesehatan, dan beliau juga seorang pengusaha yang sangat sukses, dan kehadiran beliau itu ditunggu bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di mancanegara. Nah, beliau ini sangat sharing-sharing beliau ini itu sudah banyak sekali membantu kesehatan banyak orang. Dari sekian lama beliau ini beliau juga berbagi kesehatan, bagaimana self healing ya, self healing juga dari rumah ya. Dan apalagi di kondisi kita saat ini, kondisi kita yang sekarang lagi pandemi COVID yang tidak kemana-mana, tentunya harus ada solusi untuk kesehatan juga walaupun kita di rumah ya, karena mungkin agak-agak parno mungkin kita ya untuk pergi kita juga tim medis juga ke tempat tim medis juga atau ke rumah sakit, kita juga agak was-was, tapi kan gimana cara ada solusinya. Nah, karena yang tema malam ini itu sangat luar biasa ya, pentingnya menjaga kesehatan kewanitaan. Nah, itu merupakan satu yang sangat intim, ya kan, yang sangat intim dan tentunya sangat gimana ya, paling utama ya, paling utama. Dan apalagi dengan kasus yang kita ini ya, kasus selama ini itu banyak sekali kasus-kasus yang tentang reproduksi ya kan, banyak juga kasus seperti kista, miom dan sebagainya ya, kanker serviks dan sebagainya, itu sudah banyak sekali. Nah, sekarang tidak mau berlama-lama lagi, saya sebenarnya juga mau dengar ya, saya juga mau tahu lebih banyak gimana sih gitu ya cara kita untuk menjaga kesehatan untuk wanita, apalagi para wanita ya, para wanita ya kan, nggak seorang wanita juga, pastinya yang bapak-bapak juga, remaja pasti harus tahu juga ini. Nah, tidak lama lagi, kita mau berlama-lama lagi, saya sekarang mau mengundang seorang pakar ya, pakar yang sangat luar biasa, yang kehadiran beliau selalu ditunggu-tunggu, yang banyak sekali beliau sudah membantu juga kondisi-kondisi kesehatan banyak orang ya, dengan sharing-sharing beliau ini, dengan tentunya bukan hanya sekedar sharing, ini betul-betul pengalaman yang sudah sekian lama beliau jalankan gitu ya. Nah, kita sambut seorang bapak ya, praktisi kesehatan dan juga pengusaha sukses. Itu beliau itu dari segi bisnis dan segi yang lainnya juga
selalu diundang ya di acara-acara tingkat internasional. Nah, untuk dapat waktu beliau juga enggak mudah gitu. Saya tahu tuh waktu beliau sangat susah juga kita dapatkan. Tapi malam ini, alhamdulillah kita bisa mendapatkan waktu beliau secara khusus dan live loh, live ya. Kita sambut Bapak Yulianto. Halo, tes tes. Coba saya kelihatan nggak ya? Udah ya? Halo, halo. Halo, Bisa dengar halo saya? Bapak. Iya, iya, iya. Oke, penonton kecewa nih. Tadi bilangnya pakar, nggak taunya laki-laki. Karena Dan tadi laki, masalahnya kewanitaan ya, Pak. iya, dan laki-laki. Dan Tapi tadi, yang ini emang betul pakarnya loh. Karena saya tahu itu bagaimana saya juga sendiri hmm, terbantu, banyak sekali terbantu dari sharing kesehatan dari Bapak Yulianto ini ya. Saya teringat sekali dulu ya. waktu Bapak Aceh itu banyak sekali juga yang terbantu loh, Pak. Oke, jadi gini, hari ini kita sharing santai aja. Oke, jadi temanya tentang wanita, ya. Kewanitaan, ya. Tadi Ibu Ida bilang sharing pengalaman pribadi, ya. Tapi saya dulunya bukan perempuan, ya. Saya dari lahirnya laki-laki, ya. Nah, kebetulan saya bergelut di bidang kesehatan yang berkaitan dengan kewanitaan, ya. Kenapa saya bilang kewanitaan ini marketnya besar sekali dan luar biasa sekali? Nanti kita cerita lebih lanjut, boleh ya? Nah, tapi sekali lagi apa yang saya tahu ini semuanya adalah berdasarkan temuan-temuan yang saya hadapi di lapangan, ya. Jadi bukan saya sendiri yang mengalami sakit menstruasi, enggak ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, kita mulai aja langsung ya. Jadi biar bisa lebih cepat ya. Oke, nah bentar saya share dulu filenya. Oke, nah ini ya wanita ya. Jadi wanita ini memang menarik ya. Bicara tentang kewanitaan juga menarik ya. Dimiliki wanita, disukai oleh pria. kayak iklan ya gitu ya. Bercanda ya, Bapak Ibu ya. Biar santai, biar kita rileks aja ya. Oke, nah wanita ini ya memang makhluk yang sangat indah ya, tapi sekaligus juga rumit ya. Kenapa rumit? Ya buat yang punya istri pasti ngerti ya. Kenapa rumit? Buat yang punya pacar pasti ngerti juga. Buat yang jomblo, kasihan deh lu ya. Kenapa masih jomblo ya? Kalau kata teman saya gitu ya. Nanti kalau kelamaan jomblo bisa jadi zombie ya, jomblo bingung ya. Oke, canda ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita sharing santai ya. Jadi topiknya memang tentang kewanitaan ya. Jadi wanita ini menarik sekali. Kenapa? Ya, karena kalian pasti tahu bahwa secara anatomi pun berbeda, ya. Tapi hari ini kita mau bahas sedikit nih tentang isunya kesehatan wanita. Ya, ini menarik loh. 3 besar ya kesehatan wanita adalah ini, ya, kanker. Pasti ya, semua orang tahu bahwa wanita itu rentan banget sama yang namanya kanker. Ya, kedua depresi, ya, depresi wanita ya. Iyalah ya, pasti yang wanita pasti ngerti ya. Paling gampang aja kalau misalnya gejala premenstruasi ya, nggak ada apa-apa aja perempuan bisa depresi gitu. Ya. Nah, contoh perempuan tuh banyak banget kan. Contoh misalnya setiap fase kehidupannya perempuan tuh pasti ngalamin depresi gitu ya. Contoh makanya kenapa ada istilah namanya apa kalau habis melahirkan itu baby blues ya, baby blues ya. Kalau pria kan nggak ada ya. Pria nggak ada tuh baby blues nggak ada gitu ya. Nah, terus sexually transmitted ya. Jadi perpindahan penyakit kelamin ya, dan penyakit kelamin ini menarik sekali. Kita bicara genital itu bicaranya adalah banyak faktor ya. Bisa jadi dari hubungan seks dan segala macam ya. Oke, tapi saya nggak bahas tentang itu ya hari ini ya. Saya bahas tentang ini. Nah, ini yang saya mau bahas lebih jauh tentang a healthy life begin in the womb ya. Jadi tadinya saya mau kasih gambar apa namanya ovari ya, tapi kok kayaknya vulgar banget ya. Jadi saya ganti gambarnya dengan ini, dengan perempuan ya. Kenapa begitu? Jadi gitu, kehidupan itu menarik sekali. Kenapa? Salah satu artikel yang saya baca tentang kenapa sih rahim itu harus jadi prioritas utama kaum wanita gitu ya. Kenapa? Karena di situ adalah sumber kehidupan. Betul nggak? Ya. Dan menariknya adalah banyak juga penyakit-penyakit kritis, penyakit-penyakit kronis itu justru datangnya dari rahim, ya.
Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Nah, bicara tentang healthy life, jadi sebenarnya banyak orang tidak sadar ketika dia menjaga rahimnya, menjaga kewanitaannya, ya, menjaga kesehatan dari sisi wanitanya, ya, itu dia bisa melahirkan kehidupan baru yang luar biasa, ya. Nah, bayangin nggak berapa banyak dari orang-orang yang tidak punya rahim yang sehat, ya, melahirkan anak-anak yang kurang sehat juga, gitu loh. Banyak sekali. Contoh kemarin paling gampang ya, saya bicara dengan salah satu dokter gigi, dia bilang begitu. Anak-anak itu rentan banget giginya rusak ya. Nah, tapi dia bilang sebenarnya sebagian banyak itu adalah waktu proses pembentukan di dalam rahimnya. Jadi waktu hamilnya ya si ibunya gitu loh ya. Nah, jadi dengan begitu saya jadi waduh, luar biasa nih. Berarti kan waktu lagi hamil untungnya waktu anak saya ya, istri saya itu benar-benar jaga banget makanan, suplemen ya apa segala macam gitu loh ya. Dan itu luar biasa sekali gitu loh ya. Oke, next ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kesehatan. Kita bicara tentang kesehatan. Saya mau brother sister, Bapak Ibu, teman-teman ngelihat video yang satu ini dulu ya tentang salah satu pakar nih, dia bicara tentang kesehatan. Nah, kenapa saya mau dari general dulu ceritanya baru ke spesifik ya. Karena kenapa? Karena kalau ngerti dulu prinsipnya sehat itu apa sih? Tadi ingat nggak? Tadi kan nanti ada hubungannya tuh dengan 3 isu tadi perempuan tuh ya. Pertama apa? Tadi depression ya, kedua ya kanker, depresi, sama satu lagi ya penyakit genital ya. Nanti saya cerita lebih banyak. Yuk kita sama-sama nikmati video ini. Nah, jadi itu ya tadi ya, saya bentar, kesalahan bukan pada televisi Anda. Ya. Oke. Nah, ini ya tadi ya. Oke. Nah, jadi ini tadi perincian dari si Dokter Bernardo ya. Jadi paparannya kan cocok banget tuh ya.
Bapak Ibu ya, sama dengan apa yang kita sharing tadi kan tentang beberapa hal tadi ya. Oke, bentar. Nah ini ya, jadi Dokter Benaldo bilang bahwa kalau kita mau live healthy ya, oke bentar dulu. Nah kalau kita mau live healthy, jadi ada beberapa hal. Pertama tadi dia bilang jaga tubuh pH-nya tetap di 7,35 sampai 7,45. Simple banget ya. Teorinya gampang ya. Prakteknya ya lumayan deh ya. Nah, terus sudah gitu menjaga tingkat oksigen dalam tubuh ya. Sebenarnya ini berlaku untuk siapapun ya, untuk bicara untuk pria, bicara untuk wanita, bicara untuk anak kecil, bicara untuk orang dewasa ya sama ya. Terus juga apa namanya menjaga pikiran supaya tidak stres. Tapi ternyata stres itu bisa memicu tubuh menjadi asam loh ya, dan itu bahaya sekali kan gitu loh ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, penyakit-penyakit kronis nih sekarang ya, top 10 top 10 ya, benar top 10 ya. Nah, top 10. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu nih ya. Aduh, saya balik lagi tadi nggak bisa ya, nanti aja ya. Ini menarik sekali. Kenapa? Kalau kalian lihat ya, ternyata contoh kayak semacam kayak penyakit jantung ya. Ternyata jantung itu diderita lebih banyak sama wanita dibandingkan sama pria ya. Kenapa begitu? Ya kita juga belum dapat jawabannya ya. Nah, lanjut ya biar cepat nanti karena topiknya kan lebih ke arah ke wanita, tapi sekarang kita bicara secara generalnya dulu nih. Nanti baru kita bahas lebih banyak tentang wanita ya. Menarik ya. Oke. Nah, ini sindrom X. Nah, sindrom X disebut sindrom metabolik katanya ya. Jadi ada itu tuh istilah obesity itu kelebihan berat badan ya. Terus sudah gitu ada kolesterol HDL-nya rendah ya. LDL HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, itu jadi kolesterol. Jadi itu darahnya itu jadi mengental ya. Oke, terus juga ada insult resistensi itu ini apa diabetes ya. Nah, terus udah gitu ada triglyceridnya tinggi ya, dan hipertensi ya, tekanan darah tinggi juga ya. Nah, ini tuh ya, stroke ya, kalau misalnya udah kena metabolic syndrome ya, tuh kanker salah satunya tuh. Itu awalnya tuh dari penyakit metaboliknya nggak bagus ya, apalagi perempuan ya. Aduh, perempuan kan tiap bulan kan buang darah ya. Kalau kita laki-laki buang darah juga sih ya kalau ke PMI ya kan. Tapi kalau nggak ke PMI kita nggak buang darah ya. Nah, apa namanya heart attack ya, contoh cancer, inflammation paling sering tuh perempuan tuh ya. Dan penyakit masalah tantangan buat perempuan adalah ya hormon nggak seimbang ya. Makanya banyak banget penyakit yang datangnya tuh dari kewanitaan. Dalam hal ini adalah dari rahim ya. Oke, nah luar biasanya termasuk Alzheimer juga ya. Nah, sebenarnya ngimbanginnya gimana sih? Ngimbanginnya adalah dengan cara makan, nutrisi yang bagus aja. Nutrisi yang bagus itu adalah makanan sebenarnya ya. Makanya si Socrates ya, bapak pengobatan modern ya, apa dia bilang bahwa jadikanlah makananmu sebagai obatmu, bukan sebaliknya ya. Saya setuju banget gitu loh ya. Waktu saya masih kecil ya, nggak tahu ya teman-teman yang seangkatan saya ya, kalau sakit suruhnya makan bubur. Kenapa bubur? Karena bubur itu lebih gampang cepat diserap ya. Jadi kita nggak usah apa namanya, karena bercampur dengan cairan kan dibandingin dengan nasi yang harus kita kunyah. Tapi sebenarnya itu mengunyah itu lebih bagus sebenarnya daripada langsung ditelan kayak gitu ya. Makanya makan bubur itu orang pikir oh mau diet dengan makan bubur, justru makan bubur itu malah bikin kita jadi lebih tambah cepat gemuknya ya. Oke. Nah, 70% 80% populasi dunia adalah makan biji-bijian. Makanya makanan itu penting banget. Nah, makanan itu efeknya kemana? Ini efeknya ke sini, ke sel tubuh ya. Yuk kita lihat yuk kayak gimana.
Ya, oke. Ya, itu ya. Jadi oke. Jadi itu ya, apa namanya? Bentar. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu perhatikan tadi bahwa sel itu kan penting sekali ya, apalagi perempuan ya. Menarik banget. Saya ada satu fakta yang menarik ya, bahwa ternyata setelah habis melahirkan biasanya perempuan mengalami penurunan fungsi ya, penurunan fungsi organ tubuh itu 20% sampai 25% ya. Banyak loh, banyak banget ya. Jadi buat para pria, hai para pria ya, eh, maklumilah wanita kalau habis melahirkan ya, kadang-kadang ingatannya berkurang. Nggak bercanda ya. Kenapa begitu? Tapi itu ada benernya. Kenapa begitu? Ya contoh banyaklah organ-organ ya. Nah, tapi apakah bisa normal lagi? Tentu bisa. Kenapa bisa normal lagi? Ya karena kan sel itu kan beregenerasi ya. Sel itu kan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang bayangin nggak kalau misalnya pada saat setelah melahirkan fungsi tubuhnya turun ya 20%, misalkan 20% aja kita bilang. Tapi kalau nggak di-maintain lagi dengan dimasukin nutrisi apa segala macam, kasih makan sel yang bagus, kira-kira recovery-nya gimana? Mungkin tanpa disadari ya, 10 tahun lewat tapi tetap fungsi tubuhnya turun. Sementara buat orang-orang yang ngerti, mereka langsung tuh apa namanya menjaga stamina, ya menjaga makanan, pola tidur dan sebagainya macam ya. Nah, sebenarnya ini yang dibutuhkan sebenarnya ya oleh sel tubuh kita itu makanannya namanya alpha PSP. Panjangnya polisakarida peptida ya, tapi kalau misalnya dijelasin nama kita mabok ya. Kenapa? Karena hari ini bukan kurikulum biologi ya. Jadi hari ini lebih bahas tentang kewanitaan. Nah, jadi alpha PSP ini dia produksi namanya ATP ya. ATP itu fungsinya adalah untuk apa sih tuh? Untuk metabolisme tuh yang tadi saya bilang, detoksifikasi sel, perbaikan sel, peremajaan sel dan pelindungan sel ya. Jadi intinya adalah kalau kita kasih makan tubuh kita, nanti tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri dan pastinya gitu. Dan 25% tadi yang turun pasti bisa bagus lagi, 100% optimal lagi ya. Banyak kok ya. Nah, ini kita ada satu produk ya yang saya sangat merekomendasikan ya untuk menghasilkan alpha PSP dengan cepat di tubuh kita, namanya alpha meta, dan ini dibuatnya dari beras organik ya. Jadi at least kita aman dulu deh sebelum konsumsi. Kalau buat saya milih produk itu yang buat saya konsumsi ya, buat saya simple loh. Kalau saya pilihnya yang paling penting adalah aman dulu aja buat saya ya. Karena banyak banget sekarang makanan non GMO ya, genetic modified ya, kita bilang ya kayak ayam apa segala macam. Nah, sekarang kalau buat yang ngerti ya, ayam boiler sama ayam kampung kita pilihnya aja ayam kampung ya, kenapa kita nggak pilih yang organik juga ya. Oke. Nah, ini alpha meta fungsinya buat kelebihannya ada dua nih ya Bapak Ibu ya. Kalau ini dari sharing dari saya ya. Kenapa? Karena saya cukup lama bergelut di industri kesehatan dan tahu produk ini ya. Jadi dia teknologi untuk stabilisasi, susah loh itu ya, si alpha meta itu mengunci kebaikan dari nutrisi yang ada di beras itu loh ya, dikunci selama 2 tahun. Dan itu luar biasa karena karena beras itu rentan banget namanya rancid itu basi ya. Makanya kenapa ya kalau sebaiknya kalau kita kalau kita mau makan itu beras tuh di tanah itu pas lagi panas-panas ya. Kenapa? Karena 8 jam sesudahnya pasti itu basi ya. Nah, kalau orang Indonesia tuh terlanjur hemat ya, terlalu hemat. Jadi kadang-kadang dia makan, dia simpen ya, terus sudah gitu besok paginya dibikin nasi goreng ya. Nah, itu kan kayak begitu ya. Tapi sebenarnya itu yang kurang bagus ya. Nah, terus sudah gitu dia ada mechanical hydrolysis. Apa sih hydrolysis itu? Predigestion. Predigestion itu maksudnya gini, pracerna. Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya makan udah intisarinya gitu loh, ibarat kata kayak begitu ya. Jadi kita bukan makan berasnya, kan kalau makan berasnya kan kita kan makan semuanya ya, zat yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kita makan, nanti baru tubuh kita cerna dan ngolah, dan dia nanti akan pilih mana yang dia mau ambil, mana yang dia mau buang gitu loh. Nah, kalau si alpha PSP itu ya benar-benar yang cuma dibutuhkan aja, makanya ada perbandingan begitu, satu scoopnya alpha meta itu sama dengan 10 kilo beras. Nah, logikanya dari mana? Ya logikanya begitulah. Kayak kita bilang kita bilang kalau kamu mau ekstrak satu duren gitu misalnya besar gitu ya, dijadiin ekstrak. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini saya sukanya adalah ini ada
organik ya sertifikasinya ya, dan dipanennya setahun sekali. Biasanya beras itu panennya 3 bulan sekali ya, gitu loh ya. Dan ini saya suka tuh, dia nggak pakai pestisida, nggak pakai herbisida ya. Buat yang nggak ngerti apa sih bedanya pestisida dan herbisida, kagak usah pusing, pokoknya sama-sama kimia. Ya, sama sih juga nggak ngerti ya. Nah, tapi kimia ya, karena sekarang banyak sekali ya, termasuk banyak sekali. Nah, alpha meta ini menyerap dalam tubuh itu ke dalam tubuh dalam 30 detik, jadi cepet banget tuh ya. Nah, saya mau kasih contoh hitungannya, tapi nanti bingung, makanya nggak usah. Tapi intinya adalah itu meresap langsung ke dalam tubuh selama 30 detik. Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Bisa didemoin nggak? Bisa. Ya. Oke. Nah, bagus buat siapa sih? Buat anak pasti ya. Kalau bicara wanita ya pasti bicara anak-anak ya. Buat anak-anak dan juga itu tuh buat facial and body care. Wah, ini buat cewek nih pasti nih, perempuan nih pasti suka nih ya. Nah, iya banyak sekali kejadian ya, banyak sekali temuan, banyak sekali fakta-fakta di lapangan ya. Itu buat perempuan ya yang punya tantangan dengan kulit ya, biasanya ya kalau digaruk kulitnya bertanda gitu ya, kan suka digaruk gitu ada tandanya gitu ya, berarti itu kulitnya kering sekali ya. Nah, alpha meta karena dibuat dari beras ya, jadi dia itu tinggi banget sama vitamin B. Nah, vitamin B ini dibutuhkan untuk kulit ya, supaya kulit glowing, bercahaya, bersinar ya. Jadi kalau orang ngelihat, wah silo gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, termasuk juga untuk yang jerawatan ya, boleh dicoba sendiri. Jadi caranya kayak itu. Alpha metanya dibikin jadi masker, dipakein, ditaruh di muka ya, 10 menit kemudian dibilas. Udah seperti itu aja ya, bisa pagi sama siang ya. Yang lebih bagus lagi adalah bekas minum kita. Jadi kenapa? Karena bekas minum kita itu ada sisanya kan tuh sedikit tuh dipakai buat masker ya. Kenapa? Karena air liur itu bercampur, itu jadi bagus sekali ya. Toh liur sendiri. Yang nggak boleh itu adalah habis kita minum, kita minta suami kita nih kamu pakai maskernya bekas saya minum, itu jorok ya. Jadi jangan lakukan seperti itu. Oke. Nah, terus buat itu juga buat penyakit luka tuh, diabetes bisa ditaburin tuh ya. Kenapa? Karena dia akan memicu sel-sel baru ya. Nah, kenapa saya cerita ini kok apa hubungan tentang kewanitaan? Nanti di ujungnya ada kok ya. Nah, terus ini ada leaky gut syndrome ya, tapi kalau kita bahas ini kepanjangan ya. Terus kita juga ada produk namanya Phytomax. Nah, ini juga penting banget nih buat perempuan Phytomax. Apa sih Phytomax? Simple. Phytomax itu adalah nutrisi dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa nutrisi dari tumbuh-tumbuhan? Pernah dengar nggak kalau kita harus makan berbagai warna di dalam piring kita gitu loh ya, pelangi katanya ya. Kenapa? Karena itu nutrisi dari tumbuhan itu penting sekali ya, dan tumbuhan itu kan punya kemampuan dia menyembuhkan diri sendiri ya. Makanya kenapa kita butuh fitonutrien ya, apalagi dalam hal ini perempuan ya. Kenapa? Ya karena untuk self protection, untuk pelindungan diri ya. Jadi kan tiap bulan bayangin loh, tiap bulan ngeluarin darah ya, menstruasi itu kan dahsyat sekali gitu ya. Dan kedua untuk self healing. Kenapa? Tantangannya wanita itu biasanya adalah imbalance hormon, itu udah pasti deh ya. Banyak perempuan yang nggak bisa balance hormonnya ya. Nah, kasihan sih sebenarnya, makanya kenapa tubuh dia butuh self healing lebih cepat sebenarnya ya. Dan sebenarnya ya wanita itu menarik loh, saya pernah baca satu artikel, ternyata tulang perempuan itu kalau dibakar ya itu warnanya tuh hitam, sementara kalau tulang laki-laki itu warnanya putih gitu loh. Kok bisa ya begitu ya? Iya, karena perempuan itu ngalamin banyak lebih banyak bebannya sebenarnya ya, dari sisi menstruasi ya tiap bulan, terus udah gitu melahirkan, menyusui kan darah semua ya gitu loh. Jadi banyak banget, makanya harus diimbangi dengan nutrisi ya. Kenapa saya cerita ini? Makanya ya woman health ya kita bicaranya ya. Nah, itu ya, anti tumor, anti alergi, kemo preventif ya, liver ya, baca sendiri deh ya, banyak ya. Intinya adalah bagus saja untuk tubuh kita ya. Nah, ini kita bicara mau warna-warna nih di dalam makanan ya. Warna-warna dalam makanan tuh kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kita sanggup nggak makan 7 warna sekaligus setiap hari? Saya sih jujur nggak bisa ya. Tapi ada juga perempuan yang bisa loh, sampai teliti ya, makannya tuh 7 macam, 7 warna tuh harus ada ya. Cuma ada satu aja yang nggak ada, putih ya, kapur. Kayak nenek-nenek dikunyah gitu ya. Apa namanya? Just joking ya, intermezzo ya. Nah, ini tuh ya. Ini seperti ini ya, tapi iya rumusnya adalah jangan terlalu banyak makan itu juga, jadi harus dicampur ya. Oke. Nah, bioteknologi ya. Jadi kabar bagusnya sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa
punya teknologi untuk menciptakan ekstraksinya, kembali ekstraksi ya, karena sekarang zamannya adalah ekstraksi. Tapi ekstraksi juga hati-hati loh, Bapak Ibu ya, brother sister saya di sini. Kenapa? Bisa jadi kalau ekstraksinya nggak organik atau nggak apa, yang akhirnya kita cuma jadi makannya ekstraknya itu benar-benar chemical doang, tapi bukan dari bahan natural yang aslinya ya. Nah ini, jadi ini juga ada produk Phytomax, dan by the way ini produk bagus banget Phytomax tuh ya. Saya sendiri udah membuktikan, dan saya lihat kesaksian dari teman-teman juga, akhirnya kita ikutin juga kan, pakai di botol spray gitu ya, di sprayin ke muka, memang kelihatan sih bedanya ya. Makanya kalau ngelihat brother sister, ngelihat ya muka saya sekarang lebih ganteng ya, salah satunya adalah karena Phytomax ya. Oke, thank you. Terus nah ini ya, jadi ini sufficient, variety, dan balance ya. Oke, nah jadi perpaduan antara alpha meta nih sama Phytomax. Jadi alpha meta itu kan ngebangun selnya, si Phytomax itu ngelindungin luarnya ya. Perfect kan combination-nya ya. Jadi sempurna ya. Jadi tuh build immune system tapi juga proteksi dari dalam juga ya. Oke. Nah, buat siapa sih? Yuk tuh, buat ibu hamil kembali. Kan kita bicara kewanitaan ya. Jadi penting banget. Kenapa sih? Karena di masa-masa, apalagi masa-masa trimester ya. Kenapa saya bisa ngerti dari pengalaman ya? Karena kan punya anak ya pasti tahu ya. Buat bapak-bapak ya yang ngalamin istrinya hamil dan melahirkan pasti ngerti maksudnya saya ya. Itu penting banget ya. Buat anak-anaknya sendiri ya, itu juga bagus buat anak-anak. Buat remaja. Nah, remaja kembali lagi perempuan ya. Remaja, buat orang dewasa, buat senior ya, buat orang sakit ya. Jadi penting banget lah. Nah, ini juga penting juga nih. Ini nggak kalah pentingnya juga nih untuk perempuan nih ya, untuk wanita ya. BAMA ya, apa namanya, mengharmonisasi frekuensi. Kenapa sih kita butuh produk ini? Saya mau jelasin sedikit tentang ini. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu ngerti ya, kita ini sekarang ini tinggal di lingkungan yang sangat beracun ya. Nah, problemnya adalah ada racun yang kita bisa lihat ya. Berarti kan kalau bisa dilihat, berarti kan bisa dilawan, betul ya? Ya. Tapi ada juga racun yang nggak bisa dilihat. Nah, contoh paling gampang, kalau misalnya kita bicara ada musuh nih, tapi musuhnya nggak kelihatan, serem nggak? Ya kan, musuhnya invisible man misalkan ya, serem banget kan. Kenapa seremnya? Karena kita nggak bisa tahu dia ada di mana, dia ada bisa di belakang, bisa di depan, bisa di samping, bisa di kaki, bisa di kepala gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya musuh kelihatan, kita jelas-jelas kita bisa tahu, bisa lihat, bisa kita lawan gitu ya. Nah, sama kita ngomong polusi udara, polusi air ya, udara mah kelihatan banget ya, kotor udara, apalagi Jakarta ya, dan kebetulan saya tinggal di Jakarta Pusat dan Selatan ya, itu luar biasa ya, tapi gara-gara COVID bagus juga sih, jadi nggak ada kabut tuh udah mulai hilang ya. Nah terus polusi air, kita bisa ngelihat kan, airnya ini nih butek nih, kita pasti nggak mau minum, betul nggak? Nah tapi pertanyaannya bagaimana kalau polusinya adalah polusi gelombang, kita bicara polusi frekuensi, yang dihasilkan oleh alat elektromagnetik di sekitar kita, yaitu apa? Tuh kayak wifi, kayak handphone, apa segala macam ya. Itu kan bahaya sekali ya. Nah, ini true fact about pregnancy dan IMF. Ini mengerikan loh ya. Nah, dari penelitian studi bahwa menyatakan bahwa 913 wanita hamil ya yang terpapar gelombang elektromagnetik dalam jumlah yang besar ya, itu meningkatkan resiko miscarriage, itu keguguran sebanyak 45%. Ngeri nggak? Ngeri banget ya. Tapi kenyataannya ya begitu, emang begitu ya. Banyak orang-orang yang mereka nggak sadar tuh ya, mereka nggak sadar ya. Mereka ini apa namanya main gadget, terus udah gitu kadang-kadang karena perutnya besar kan ya, jadi kadang-kadang enak ya gadgetnya ditaruh di perutnya. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Beneran. Kelihatannya emang lucu, tapi sebenarnya ada yang kayak gitu. Saya pernah lihat kok, dia taruh di perutnya gitu dan dia sambil main gitu. Dia pikir perutnya meja apa ya, gitu ya. Nah, itu meningkatkan resiko keguguran ya. Terus autisme ya dan wifi. Ini menarik loh. Fakta terakhir menyatakan bahwa ya jumlah autisme itu meningkat drastis semenjak tahun 2000-an, which is 2000-an itu adalah 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang udah lama juga ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu penggunaan handphone tuh baru benar-benar mulai masif tahun 2000 kesekian ya. Waktu itu revolusinya adalah Nokia pisang. Ingat ya Nokia pisang ya? Nokia pisang itu handphone yang bisa buat telepon, bisa buat ngulek ya, dan bisa buat nimpuk anjing juga ya, ya kan, yang gede itu ya. Oke, nah itu anak-anak semenjak itu tahun 2000 itu banyak banget autis mulai terjadi ya. Nah ini juga ternyata juga bisa pengaruh ke darah. Nah bayangin tuh kalau misalnya kita pakai handphone, darah kita jadi
jadi menggumpal begitu, ya gimana enggak hormonnya enggak seimbang ya. Pasti dong, pasti ada sedikit banyak ada dampak ke situ juga ya. Makanya kenapa kita butuh ini nih, Alphaspin. Jadi Alphaspin ini diambil dari teknologi yang sama seperti gelombang yang ada di BAMA. BAMA itu apa sih, Pak? BAMA itu adalah desa panjang umur, ya. Jadi kalau penduduk di desa itu aja panjang umur, ya berarti kita tinggal ambil aja teknologinya, pelajarin gitu. Sekarang kan kita udah makin pinter ya, teknologi udah makin canggih ya gitu ya. Nah, gimana cara kerjanya? Intinya dia protek badan kita lah, ya, mengharmonisasi gelombang tubuh kita. Jadi kalau satu itu bisa radius 2 meter, tapi kalau 4 itu bisa dibikin namanya kuantum. Nah, kuantum itu bisa diprotek satu kamar, bahkan satu rumah. Ya, tapi kalau mau satu rumah yang besar, tergantung rumahnya rumah apa ya. Kalau rumahnya besar sekali, ya jangan cuma pakai 4 gitu loh. Ya kan pakai 8, pakai 16 ya. Gimana caranya nanti tanya sama yang ngajak untuk nonton webinarnya ya. Oke, nah ini live blood test selnya. Saya mau kasih lihat videonya jadi buat teman-teman tahu. Nah, ini live blood test yang tanggal 14 ya. Ini sebelumnya adalah blood circulation ya. Peredaran darahnya sangat lambat sekali tuh ya. Itu sel-selnya saling menggumpal. Tapi ketika dipakein sama Alpha Meta, Alpha Spin ya, ada juga Smart S3 ya. Nah itu lihat darahnya itu jadi jalan, keren kan? Keren banget ya. Nah kita kan pengennya darah yang kayak begini ya, Bapak Ibu, brother sister saya ya. Oke. Nah Nah ini juga si Alpha Spin ini ternyata juga bisa untuk air ya, merubah molekul air menjadi lebih kecil. Otomatis ketika molekul air menjadi kecil, ini penting juga ya. Saya lupa. Air itu penting banget untuk perempuan. Kenapa? Karena air itu ada hubungannya sama kulit. Kenapa begitu kulit? Karena kulit itu adalah sebenarnya dari jaringan-jaringan yang halus dan itu dipenuhi sama air. Makanya kenapa perempuan yang minum air dalam jumlah yang cukup ya cenderung kelembapan kulitnya dan kerutan-kerutan di kulitnya itu cenderung itu lebih kecil daripada perempuan yang nggak suka minum ya. Tapi bukan berarti bilang begini, loh Pak, nenek saya berarti nggak suka minum dong. Kenapa? Kulitnya keriput semua. Ya bukan ya. Itu karena pengaruh umur ya. Tapi bisa jadi ada hubungannya juga. Kenapa ada hubungannya? Hubungannya adalah karena ketika dia umur makin bertambah, kemampuan tubuh menyerap air itu atau hidrasi cell hydration itu menurun. Nah itu sebenarnya itunya ya. Nah nggak apa-apa. Gimana caranya? Dibarengin aja. Makanya kenapa ya kalau dengar artis-artis ini benar serius. Pernah dengar nggak rahasia? Contoh paling gampang dah ya buat yang anak-anak muda tahu Cinta Laura ya, Indonesia artis ya, cantik banget ya dan healthy banget gitu ya. Terus juga kalau yang buat senior siapa ya? Aduh, saya nggak ikutin yang senior ya. Titiek Puspa dah, contoh dah Titiek Puspa senior nggak sih? Senior ya. Nah, itu kan kalau ketika ditanya gitu ya, apa sih jawaban mereka gitu ya. Saya tahu ada satu namanya Helen Hunt kalau di Amerika ya, gitu ya. Ditanya apa sih rahasianya, dia bilang nggak ada rahasianya. Dia bilang cuma makan, jaga pola makan ya. Yang itu tadi tuh makan sayur-sayuran dan nutrisi yang benar, sama minum aja yang banyak, minum air putih yang banyak, itu rahasianya loh. Kalau cantik bisa cuma dengan minum air putih doang, kenapa nggak kita lakukan? Nah tapi pertanyaannya mau minumnya air yang kayak gimana? Air yang hidup apa air yang mati? Nah si Alpha Spin ini membuat air menjadi air hidup ya, simple tuh caranya gimana, pakaiin aja tuh, bisa taruh di jar air ya, bisa taruh di atasnya ya, atau bisa dilewatin. Nah kalau buat perempuan ya dibawa-bawa nih kayak begini ya, tapi memang berasa loh, karena gini, karena kalau kita cuma bicara doang ya nggak ada bukti juga percuma. Coba buat bapak ibu atau buat wanita atau non wanita ya yang ikutin Zoom meeting ini atau di webinar YouTube-nya ya, coba pakai sendiri ya, rasakan selama seminggu bedanya tubuh Anda ketika pakai Alpha Spin ini dan ketika tidak pakai Alpha Spin, pasti beda banget ya. Oke, tapi berat Pak, ya itu resiko lah, sehat ya, mau sehat ya mesti ada harga yang harus dibayar ya. Tapi enggak kok, sebenarnya kalau ditaruh di pinggang enggak berat kok, enggak berasa, malah kita lama-kelamaan ya. Nah, ini tuh buat perempuan tuh, wanita seneng banget tuh ya, itu ternyata bisa buat itu, ngilangin kerutan ya. Banyak banget kesaksian-kesaksian ya, tapi yang paling kelihatan itulah adalah gitu ya. Ini salah satu caranya ya. Jadi ditarik ke atas.
ya. Jadi pada saat kita itu di-massage ya, alpha-spinnya di-massage, ditarik ke atas ya. Jadi kelihatannya kenceng, dan coba jangan lakukan dua-dua sisi, lakukannya satu sisi aja ya. Jadi nanti yang ini begini, yang ini tetap kondoy ya. Nah, itu coba sendiri ya. Nah, tapi tariknya harus ke atas. Kalau tarik ke bawah nanti jadi bulldog ya. Jadi jangan tarik ke bawah ya, tariknya ke atas ya, biar kenceng ya. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga fact behind sanitary pad. Ini sanitary pad menarik nih. Sanitary padnya saya baca tentang pembalut ya. Apa namanya, sebenarnya kalau misalnya bisa saya juga pengen demo juga pembalut ya. Pembalut yang sehat itu kayak gimana sih? Nah, ternyata pembalut itu disebutnya silent health threat ya. Jadi silent killer loh, pembunuh diam-diam. Kenapa sih kok pembunuh diam-diam? Nah, karena gitu, karena ternyata 2 juta, angkanya tuh hampir 2,2 ya, 2,2 juta pembalut itu bertumbuh di pembalut wanita setiap 2 jam ya. Pembalut yang lagi dipakai tentunya ya, bukan yang masih kering ya. Kalau yang kering berjamur itu ya berarti naruhnya salah ya. Jelek gitu ya kemasannya. Nah, apa namanya? Terus nah ini kenapa sih bahaya nih? Nah, ini ternyata menarik. Tahukah Anda bahwa wanita itu ternyata pembalutnya itu terbuat dari cycle paper ya, kertas daur ulang, dari sampah apa segala macam. Tapi tentunya udah diputihin, ya udah dibersihin ya. Jadi nggak kelihatan tuh mungkin bekas koran apa segala macam. Sebab kalau nggak dibersihin nanti begitu dia buka pembalut dia bisa ngelihat jumlah penderita COVID hari ini, karena kan dari koran ya. Just joking. Tapi maksud saya adalah ya itu ya, recycle paper ya, bahaya banget ya. Kita nggak tahu dia pakai dioksin, pakai toksin, pakai apa segala macam lah ya. Dan banyak sekali bleaching ya, pemutih, disinfektan juga pasti dong, karena kalau nggak bau apa segala macam dia harus semprot ya. Nah, disebutnya silent health killer ya. Nah, pembalut-pembalut wanita yang kualitasnya jelek ya, atau kualitasnya tidak bagus ya, pasti mengandung klorin, dioksin dan segala macam, dan ini sangat beracun dan karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ternyata diketemukan 400 part per triliun dioksin dalam pembalut wanita ya. Apa itu 400 part per triliun ya? PPT itu istilahnya. Jadi banyak banget kandungannya ya. Discomfort signalnya. Jadi gejala-gejalanya simple kalau Anda lagi pakai pembalut yang kurang bagus ya, buat para wanita ya. Gatel-gatel Ibu ya, gatel-gatel. Kalau buat Bapak gatel-gatel, kalau Bapak-bapak gatel-gatel itu mah bukannya karena pembalut ya, karena nggak pernah dicuci. Terus udah gitu abdominal cramp. Abdominal cramp itu kayak apa ya? Kram perut ya. Waduh, sakit kram perut sampai nggak bisa bangun gitu ya. Bloating itu kayak pendarahan di dalamnya ya. Terus udah gitu apa, kadang-kadang sampai mual apa segala macam ya. Terus udah gitu vaginal discharge itu adalah keputihan ya, keputihan yang berlebihan ya. Saya pernah handle satu orang ya, kesaksian, dan dia testimoni ke saya. Jadi dia nyari dia nggak tahu kenapa, tapi dia bilang semenjak dari dia umur 17 tahun dia keputihan sampai di satu titik keputihannya itu dari warnanya putih jadi kuning, jadi hijau, jadi kehitam-hitaman ya, dan dia harus ganti pembalut setiap kali. Maksudnya bukan ganti pembalut, ganti celana dalam. Kenapa? Karena itu bikin tuh sampai bolong celana dalamnya ya, karena itu cairan keputihan itu tuh asamnya tinggi sekali ya. Kayak ini true story loh, bukan yang ada-ada enggak ya. Dan ada perasaan burning sensation ya, jadi perasaan terbakar ya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya bisnis ini ya, bukan karena saya pernah pakai nggak, pakai juga sih, tapi pakainya adalah apa namanya, panty liner ya. Pak, buat apa pakai panty liner ya? Wah, jangan-jangan Bapak ini nih setengah-setengah nih. Enggak, saya laki-laki tulen ya, jadi laki-laki tulen. Nah, kenapa? Buat mencegah yang namanya itu apa, penyakit prostat ya, buat pria ya. Karena pria itu suka terjadi penyumbatan juga ya. Tapi kita nggak lagi ngomongin pria di sini ya. Nah, gynecological disease itu penyakit yang berhubungan dengan rahim, yaitu adalah pelvic inflammatory ya, peradangan ya, tuh kanker serviks ya, kanker ovari ya, terus sudah gitu endometrial. Nah, endometrial ini kayak semacam penebalan dinding rahim ya, terus kanker ya. Oke. Nah, prevention is better than cure. Setuju nggak? Yang setuju angkat tangan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya? Ya, buat bapak-bapak juga harus tahu nih ya. Jangan mau taunya pakai aja, tapi harus tahu cara ngerawatnya juga ya. Mobil kalau dipakai terus nggak pernah dirawat, kira-kira bisa turun mesin nggak? Kalau turun mesin bayarnya lebih mahal nggak? Pasti bayar lebih mahal ya. Oke. Nah,
ini global health issue. Jadi 3 dari 4 perempuan, ini statistiknya loh ya. Jadi bukan saya yang bikin dan tidak mengada-ngada. Ini statistik diambil dari data yang sesungguhnya bahwa 3 dari 4 wanita itu seenggak-enggaknya dia mengalami infeksi vagina. Iya, ya. Ya, coba tanya dah ke wanita lah ya. Cervical cancer adalah 3 penyakit yang paling umum di wanita di Malaysia. Ya, saya pikir bukan hanya Malaysia ya, tapi Indonesia juga ya, gitu ya. Kanker rahim sama kanker rahim ya, itu tinggi sekali ya. Nah, terus ini penelitian menunjukkan bahwa 62% dari wanita itu yang punya masalah nih ya, tantangan dengan sakit, ada bulan ya, terus udah gitu sakit kepala, terus ada juga yang 3 bulan nggak datang bulan, ya 4 bulan nggak datang bulan, itu karena 62%-nya sebab karena pembalut wanita. Ya. Nah, 72%-nya ya, itu 75% dari situnya itu karena pemakai pembalut yang tidak bagus ya, gitu. Nah, ini dari statistiknya ya. Nah, ini nih kenapa saya bilang buat pria nih jangan malu ngelirik bisnisnya, bisnis pembalut. Pembalut, tahu nggak banyak orang kaya dari pembalut, tahu nggak? Ya, kenapa? Karena ini dalam umur hidupnya perempuannya, satu perempuan tuh ya pakai 16.800 lembar loh. Bayangin aja omsetnya berapa tuh 16.800. Kayak datang dari akuntansi latar belakangnya orang bisnis ya. Makanya langsung ngitung duitnya. Wih, 16.800 gede juga ya. Ya, emang besar sekali ya. Makanya banyak orang-orang bisnismen ya yang produknya produk wanita, tapi di belakang bisnismennya ya pria. Contoh paling gampang kita bilang kayak L'Oreal, misalkan contoh, memang menurut Anda L'Oreal atau nah itu tuh paling gampang yang seksi-seksi cewek-cewek seksi itu siapa namanya? Victoria's Secret. Walaupun namanya Victoria's Secret ya, rahasianya Victoria ya, tapi yang punya namanya bukan Victoria. Yang punya adalah laki-laki ya. Nah, itu menarik ya. Oke. Nah, gimana sih caranya milih pembalut yang sehat ya? Milih pembalut yang sehat adalah yang pembalutnya itu pasti dong kering ya, enak kering tuh ya, high permeable to air. Jadi bisa bernapas ya, bikin kita jadi bisa perempuan tuh bisa bernapas. Terus daya serapnya tinggi, nyaman ya, terus udah gitu nggak pakai pemutih, terus udah gitu ada efek antibakteri juga, ada efek kesehatannya juga gitu ya. Nah, my choice ya, my choice pilihan saya ya, jadi bukan pilihan saya, pilihan istri saya dan buat bisnisnya saya ya, itu adalah Angel Secret. Kenapa Angel Secret? Karena ya ini dia memenuhi semua kualifikasi ini ya. Oke, ada apa lagi? Nah, kebetulan nih Bapak Ibu ya. Acu tadi bilang barusan apa? Suara videonya nggak keluar katanya. Ya, halo. Ya, bisa dengar suara saya nggak? Katanya barusan ada yang bilang suaranya kedengar. Bisa ya? Oke, good. Bisa. Tadi video waktu awal aja. Oh, waktu awalnya nggak kedengeran ya? Iya, barusan istri saya kasih tahu katanya suaranya nggak kedengeran. Ya, oke. Nah, ini kebetulan banget nih hari ini Bapak Ibu ya, saya tuh mau ngundang satu orang untuk kesaksian ya. Jadi ibu ini mengalami endometrial hyperplasia. Tapi jangan saya yang cerita deh ya. Biar dia yang cerita ya, saya mungkin dia cerita dulu sedikit tentang dari gambar ini, nanti baru nanti kita ada ngobrol-ngobrol santai sama beliau ya. Oke, silakan Ibu Nora, boleh dinyalain ininya, boleh ceritain ini maksudnya apa gambar ini. Oke, terima kasih Bapak Yulianto atas waktu yang diberikan buat saya. Selamat malam, Bro and Sis, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nora dari Aceh ya. Jadi luar biasa malam ini saya ingin sharing satu pengalaman pribadi yang sangat tergiang terus gitu. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa lah bagi diri saya ya pada akhir tahun 2016 pada saat itu. Nah, tepatnya di tanggal 25 November ya, lebih kurang. Nah, pada saat itu saya mengalami pendarahan yang cukup luar biasa. Mohon maaf saya bilang seperti tumpah lah. Dalam artian memang begitu banyak, tidak seperti normalnya menstruasi biasanya gitu ya. Dan memang rahim saya saat itu memang sangat-sangat tidak nyaman.
Kemudian kita ke dokter spesialis kandungan dan onkologi di Banda Aceh ya. Jadi dari hasil USG pada saat itu saya kata dokter terkena penebalan dinding rahim ataupun rahim saya itu bengkak. Kalau dari hasil USG bisa dilihat itu memang sangat jelas nampak rahim saya itu agak lebih besar gitu. Dan memang saya pribadi merasakan ketika saya berjalan itu sampai harus pegang rahim gitu. Nah, kemudian kata dokter penebalan dinding rahim saya itu pada saat itu tuh 7 cm. 7 cm. Wow, tebal banget ya, 7 cm. Nah, jadi dokter pada saat itu sarankan saya untuk opname. Kenapa? Karena memang darah terus keluar, otomatis HB saya turun gitu. Nah, 2 hari di rumah sakit itu saya ditangani dengan obat dokter, kemudian juga disuntik ya, dan ditransfusi darah. Dan dalam 2 hari, alhamdulillah darah berhenti gitu ya, tidak turun lagi. Nah, ceritanya setelah kita nyampe otomatis pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, balik lagi seperti semula, darah banyak kembali. Nah, otomatis kita juga darah HB turun, balik lagi ke rumah sakit. Artinya dalam 2 minggu itu saya sempat dirawat 2 kali bolak-balik ke rumah sakit. Nah, pas pulang gitu juga gitu. Artinya penanganan di rumah sakit juga sama, hanya disuntik dan dikasih obat minum. Artinya obat suntik itu obat penahan darah. Artinya ketika di rumah kan kita tidak obat itu, otomatis keluar lagi darahnya. Dan sampai ada beberapa kawan dari bagian medis itu yang menyarankan saya itu untuk operasi angkat rahim gitu ya, makin stres lah kita ya. Kalau nggak diangkat katanya akan terus seperti itu. Nah, kemudian yang luar biasanya waktu itu kita sudah bersama dengan pakar-pakar praktisi kesehatan. Kita konsultasi dengan praktisi kesehatan di Jakarta, salah satunya juga dengan Bapak Yulianto ya, dan Ibu Ami. Itu mereka menyarankan saya untuk minum Alpameta per 3 jam sekali, karena pengalaman dari Ibu Yuliani katanya ada yang menangani HB rendah itu dioptimalkan minum Alpameta per 3 jam sekali. Nah, dengar itu langsung suami saya praktekkan gitu. Nah, bahkan saya itu diberikan Alpameta per jam sih, 2 jam sekali gitu ya. Yang luar biasa, saya tidur pun dibangunin untuk minum Alpameta. Dan juga saya dikuantumin ya, kuantum dengan Alfaspin plus disenterkan dengan Alfaspin. Itu 24 jam disenterin terus. Nah, yang luar biasa yang saya rasakan, subhanallah gitu ya, 15 kali lebih kurang saya minum Alpameta per 2 jam, itu perut saya itu terasa seperti naik, terangkat ke atas gitu. Ya, dan yang luar biasanya darah juga berhenti. Nah, subhanallah kita juga terus minum 2 jam sampai waktu itu 3 hari lebih kurang, dan saya datang lagi ke dokter yang lama, dan hasil USG-nya itu luar biasa. Dokter pun kaget, sangat-sangat kaget, katanya ibu pantang berat ya. Apa yang saya lakukan selama beberapa hari ini, sehingga hari USG-nya itu dari sebelumnya 7 cm penebalan dinding rahim saya itu jadi 1/2 cm. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang pengalaman saya rasa gitu ya. Sampai dokter bilang rahim saya itu bagus banget pada saat itu. Katanya seperti rahim gadis gitu. Ya, seperti rahim anak gadis. Wow. Nah, ini bedanya dari tanggal November 25 sampai Desember 9 ya, berarti cuma 14 hari ya. 2 minggu ya. Betul, Pak. Wow. Ya, betul. Tapi yang memang di pekan terakhir itu yang memang drastis saya optimalkan dengan minum Alpameta per 2 jam. Jadi waktu di rumah sakit itu sambil kita ini ya, saya mau tahu juga ya, karena saya kan belum pernah dengar detailnya. Ya, oke. Jadi waktu di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah bed rest aja ya, diranjang aja. Betul. Karena memang bergerak sedikit langsung keluar darahnya, langsung keluar. Di rumah pun saya hanya di kasur dan sama kamar mandi aja. Itu tugas saya pada saat itu, Pak. Okay. Jadi pada sebelumnya saya juga minum Alpameta sebenarnya, sehari 2 kali sampai 3 kali.
tidak per 2 jam. Dan Nah, ini kalau saya lihat, itu di saat saya dobrak. kalau saya lihat ini, maaf ya saya potong, ini kalau saya lihat ini juga ada kista 2,5 cm, benar ya? Jadi ternyata temuannya bukan hanya penebalan dinding rahim, tapi ada kista juga ya di bagian kanan atau kiri ini. 2 kista ini di bagian mana, Pak. Ibu Nora? Kanan atau kiri? Sebenarnya kalau kista saya sebelah kiri. Sebenarnya kalau cerita kista, saya sudah pernah mengalami kista itu di tahun 2012, Pak. Di 2012 itu tidak ada gejala apapun, tiba-tiba saya pada saat itu seperti orang mau melahirkan, kontraksi gitu. Nah, ketika saya cek itu di ovarium saya kanan dan kiri, ovarium kanan dan kiri itu sudah ada kista 8 dan 9 cm. Sampai saat itu dokter di Banda Aceh tidak semuanya mengatakan ini harus operasi, tidak ada jalan lain. Akhirnya saya ke Penang, Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Penang ya. Di sana memang dokter tetap sarankan saya untuk operasi. Cuman dokter setelah operasi tetap berpesan ke saya bahwa kalaupun operasi ini bukan jalan terakhir. Nah, di situ saya jadi satu pengalaman. Wow, saya sebelumnya itu berharap operasi itu sudah selesai. Tapi kata dokter, operasi itu bukan jalan akhir. Karena itu bisa tumbuh lagi. Nah, setelah saya pulang dari Penang, pada saat itu lebih kurang 6 bulan, saya cek lagi. Rupanya di ovarium saya itu tumbuh lagi kista 3,5 cm, Pak, sebelumnya. Gitu. Sebelum kejadian ini. Nah, yang luar biasanya 2014 saya pakai vaksin, ya kan, dikenalkan dengan rekan saya luar biasa dan Ibu Ami waktu itu. Terima kasih banget gitu atas memperkenalkan saya dengan produk ini gitu ya. Saya itu kista saya itu tidak berkembang, Pak. Yang ada menurun. Tidak berkembang. Jadi dari 0,5 cm itu menjadi 3 cm, kemudian 2,5 cm, 2 cm seperti itu. Nah, pada saat itu memang masih ada sisa-sisa daripada kista saya. Gitu, jadi ini sisa-kistanya ya? Sisa-kista yang dari waktu dulu ya? Oke. Terus ini dia berapa, dan jadi 2012 ada, terus dikenalkan sama produk untuk yang natural heal ini, yang self healing. Jadi itu benar-benar nggak pakai obat ya, benar-benar hanya jaga kesehatan dan jaga pola makan, terus nutrisi, terus udah gitu pakai Alpha-Spin, pakai Alpha-Meta, seperti itu aja ya? Betul, Pak. Saya tidak, dari Penang itu saya tidak memakai obat apapun. Kalau ada, karena memang sudah pengalaman seperti itu, saya hanya cek aja ke dokter. Selama bulan sekali, cek aja bagaimana kondisi rahim saya. Pertanyaan saya gini, ada progresnya nggak? Contoh kan tadi ada 8 sampai 9 cm ya, tapi setelah diperiksa itu misalnya dalam 1 tahun nih, kan tadi kan katanya ngecek setiap bulan ya. Ada nggak perubahan penurunannya dari kista yang dari 8 sampai 9 cm itu setelah pakai produk-produk teknologi kesehatan untuk tubuh kita? Jauh. Sangat jauh, penurunannya itu sangat jauh gitu. Oke. Dan terus tidak berkembang. Tidak berkembang ya. Jadi malah dia menurun ya. Boleh tahu nggak cara pakainya gimana sih? Kan teman-teman di sini pasti pengen tahu juga ya. Gitu. Iya. Saya biasanya ini Pak, Alvin itu lalu dan kemana-mana bawa. Saya di pinggang gitu ya. Kemudian untuk air, saya selalu minum air Alpha-Spin. Alpha-Spin mini itu saya rendam dalam botol gitu ya. Saya selalu minum air yang saya rendamkan dengan Alpha-Spin dan sekali-kali gasulan air Alpha-Spin ke sini. Kemudian plus Alpha-Meta, udah pasti Alpha-Meta. Dan sampai saat ini saya juga masih minum Alpha-Meta walaupun tidak per 2 jam seperti saat itu ya. Untuk saat ini sehari sekali saya menjaga kesehatan saya udah pasti saya minum ini. Oke. Nah, ini menarik juga ya, karena di sini kita lihat ada kesaksiannya adalah ini nih ya. Saya mau kasih lihat ini setelah berapa bulan kemudian ya. Bentar ya. Saya mau kasih lihat setelah berapa bulan kemudian. Bentar, saya sharing dulu ininya tadi. Ini setelah berapa bulan kemudian ini benar-benar nggak ada ya. Nah, ini ya.
April 3. Ini bener ya? Ini orang yang sama kan? Benar ya? Dari Iya, Pak. Serius, USG yang serius, sama Pak. ya? Itu Dokter nama yang sama juga, teknologi yang sama juga ya? Betul. Karena ini signifikan sekali loh. Jadi dia Betul, dalam Pak. Desember 9. Berarti kita bicara Desember, Januari, Februari, Maret, ya, April. Berarti kurang lebih sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Betul ya ini ya? Betul, Betul Pak. ya? Betul. Dan Ya. ini Iya, betul. endometriosis hyperplasianya itu penebalan dinding rahimnya 0. Berarti nggak ada sama sekali. Betul ya? Hanya untuk mengkonfirmasi. Iya. Kistanya juga 0, Ya, kista betul. keduanya juga 0. Betul. Wow, luar biasa. Betul, Pak. Betul. Dokternya bilang apa, boleh tahu nggak setelah ngecek yang tanggal 3 April ini? Dokternya sarankan saya untuk terus memakai produk saya gitu, Pak. Dan saya juga share ke dokter gitu. Ini kalau itu memang bagus buat kamu ya silakan pakai gitu. Dan beliau tidak melarang sama sekali, Pak. Dan bahkan ketika saya cek lagi ke depannya itu, dokter pernah bilang, kan kamu punya ini alat punya kesehatan punya Jerman kan ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Ibu Nora untuk kesaksiannya ya, buat brother sister, buat teman-teman. Ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, Pak. Sama-sama, terima kasih. Bukannya untuk ngajarin, tapi ini berdasarkan pengalaman dan temuan-temuan kita yang kita lakukan di lapangan ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ida ya, dan saya dengar katanya ada promo hari ini ya untuk Ibu Ida, boleh diinin ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Oke, thank you Pak Yulianto, luar biasa ya sharingnya tadi yang tadi itu, aduh, betul-betul seperti Bapak bilang ya, dibutuhkan dan prioritas bagi wanita dan disukai diminati oleh pria. Iya benar. Apalagi ya ibarat itu kan wanita itu ibarat ladang ya Pak ya. Jadi untuk reproduksinya sehingga melahirkan juga generasi-generasi yang sehat ya. Jadi makanya harus benar-benar kita protek dan harus betul-benar bagus ya. Juga sharing tadi ya dari Bu Nora ya. Terima kasih Bu Nora. Luar biasa juga sharingnya tadi, fantastik sekali ya sharingnya. Dari yang 9 cm sama 8 cm ya. Betul-betul sampai jadi 0 ya. Itu 2012 dan 2017 dan hasilnya ada hasil gitu loh. Itu hasil bukan direkayasa, nggak bisa direkayasa. Bisa itu betul-betul hasil dari dokter ya. Ada USG kan itu, USG itu nggak bisa direkayasa. USG-nya benar. Ih luar biasa. Berarti ini kan memang sangat dibutuhkan oleh semua wanita. Sangat-sangat dibutuhkan. Karena benar loh. Karena memang peningkatan kanker tumor itu, apalagi di Aceh aja itu 2000, itu hasil dari dokter ya setelah tsunami, itu peningkatannya sampai 70% kanker tumor. Wow, kenapa? Nah, kok setelah tsunami? Kenapa gini? Di Aceh itu tuh terkenal kedai kopi terbanyak di dunia. Nah, di sini itu kedai kopi itu nggak ada wifi. Karena nggak ada wifi, nggak ada yang duduk. Ya, hampir semua. Nah, ternyata juga peningkatannya sampai 70% meningkat, dahsyat. Nah, sehingga ini ya produk-produk ini tadi sangat-sangat dibutuhkan ya, sangat penting gitu ya. Karena cantik bukan sehatnya itu bukan sehat di luar aja, di dalam aja, di luarnya juga. Jadi cantik luar dalam, sehat luar dalam ya Pak ya. Luar biasa. Nah, benar. Di bulan ini promonya sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Ini promonya. Nah, oke, ada slide-nya. Oke, ada slide-nya. Oke. Nah, ini promonya luar biasa. Tadi dicerita tentang Alphameta dan Phytomec ya. Ini paduan Alphameta sama Phytomec itu betul-betul fantastik. Sangat luar biasa benar. Saya pribadi juga saya pakai dan benar-benar saya udah rasakan juga, banyak juga yang sudah merasakan dan testimoni, padahal ini Phytomec kan baru ya keluar ya bulan puasa kemarin, tapi betul-betul paduan Alphasmin Alphameta itu sangat luar biasa. Nah, jadi sekarang kalau kita beli Alphameta dengan satu set Phytomec itu dia gratis 2 botol Phytomec. Nah, kalau Alphameta ini satu buahnya kan 1.232.000 dan Phytomec satu setnya 1.400.000. Nah, kita gratis lagi 2 botol Phytomec. Nah, selanjutnya
Nah, ini juga ini fantastik ya. Jadi kalau tadi kan minumnya itu sampai kan paling bagus ya regenerasi sel itu kan selama 3 bulan. Nah, apalagi ini paket ini sangat bagus juga Alpha Meta 3 botol dengan Vitomax 3 set Vitomax itu gratis. Gratis 7 botol Vitomax. Luar biasa loh, 7 botol. Nah, karena 1 botolnya aja itu kita bisa untuk 50 kali minum. Itu Vitomax ya. Jadi bisa minum 1 keluarga. Nah, ini juga fantastik juga. Ini juga 6 botol Alpha Meta dan 6 set Vitomax itu gratis 10 botol Vitomax. Jadi kita ini 3 bulan betul-betul bisa regenerasi sel tubuh kita. Betul-betul itu bisa ini dan juga free-nya selain 10 botol tadi juga ada free tambah lagi 1 botol Alpha Meta. Betul-betul jadi sel kita betul-betul sehat ya, betul-betul awet muda. Jadi ya kalau wajah-wajah yang berseri walaupun tanpa bedak itu benar-benar dari produk ini. Nah, ini juga ini yang fantastik yang sangat luar biasa. Ini Diamond Force ya, paket Diamond Force. Ini dengan beli 5 Alpha Spin. Kenapa harus 5 Alpha Spin? Karena tadi dibilang 5 Alpha Spin itu bisa kuantum. Jadi kita bukan melindungi kita aja, tapi satu keluarga besar. Jadi bisa ditaruh di sudut-sudut rumah. Jadi dan luar biasa 4 bisa melindungi dan 1 lagi kan bisa untuk di air atau untuk kita pakai terapi. Nah, yang luar biasanya paket di bulan ini, wow, gratis 1 Alpha Spin Mini. 1 Alpha Spin Mini loh, gratis 1 Alpha Spin Mini seperti yang saya pakai ini. Jadi kalau tadi katanya yang besar agak berat dibawa-bawa, ini bisa kita pakai yang mini terus nih, bisa kemanapun. Nah, suami saya juga pakai, sekeluarga kami pakai. Apalagi anak-anak ya, anak-anak itu sangat bagus ini loh. Ini bagus sekali untuk jantung dan juga dia memprotek diri dia. Ini yang mini nih, free dan juga tambahan. Karena biasanya ini nggak ada loh, promo ini yang betul-betul bagus saya bilang, luar biasa. Tambahan lagi kita dapat 8 botol Vitomax. Juga tambah lagi 2 botol Alpha Meta. Nah, ini berarti kan sudah benar-benar kalau saya bilang ini paket benar-benar sangat lengkap. Kenapa? Alpha Spin-nya untuk kita protek dari anti radiasi, Vitomax-nya dan Alpha Meta-nya untuk regenerasi sel tubuh dan juga Vitomax-nya untuk basa ya, karena dia dari buah-buahan dan sayur sangat butuh untuk tubuh kita dan membantu proses pemulihan bagi yang sakit juga ini ya. Dari sehat sekali ya promonya malam ini Pak, luar biasa. Nah, jadi gini, bagi yang pasti nih, saya yakin nih semua nih pada kebat-kebet ya. Aduh, gimana saya cara memilikinya? Gampang. Hubungi saja siapa yang mengundang. Nah, siapa yang mengundang nanti bisa dihubungin kembali untuk bagaimana mendapat promosi di bulan ini. Karena ini bulan ini tinggal beberapa hari lagi loh. Tinggal beberapa hari lagi. Apalagi ini kan mau lebaran di mana akan ada lontong dan sebagainya, daging dan sebagainya. Ini kurban ya, hari raya apalagi ini mau hari raya kurban ya. Itu pasti nanti banyak yang daging-dagingan dan sebagainya. Kolesterol meningkat. Berarti produk ini menjadi salah satu solusinya juga. Nah, jadi hubungi siapa yang mengundang. Aduh, terima kasih ya malam ini. Sangat luar biasa tadi sharing dari Pak Yulianto, betul-betul jadi gimana ya, betul-betul menjadi satu pencerahan lah ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi kita juga bisa memproteksi diri kita, yang wanita juga untuk keluarganya ya kan, suaminya juga anak-anaknya juga sangat perlu ya proteksi juga dari sharing-sharing luar biasa. Oke, malam ini bro dan sister, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah menonton ya, yang sudah ikut hadir live acara kita. Nah, itu nanti jangan lupa di like and share ya, karena ini pasti manfaat sekali dengan sangat bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Di mana kita berbagi itu pasti juga akan banyak sekali terbantu orang lain ya. Kita juga berbagi jadi tambah pahalanya. Oke semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.